Wah asli weh. Sok atuh bayangin dikasih waktu sejam doang buat ngejemput dia, ngasih makan dia, ngantar dia ekskul lagi. Yang temanya sore hari ini adalah serba terburu-buru. Ya jadi selepas dia pulang sekolah dia ngasih tau hari ini dia ada ekskul. Cuma sebelum dia berangkat ekskul ya dia pengen cimol yang ada di rumah gua dulu. Dari ngejemput terus ngantar dia pulang ke rumah buat ganti baju terus main ke rumah gua. Itu pan ya udah ngebuang waktu berapa menit. Nah sekarang sisanya kita gunain buat masak si cimol. Nah seperti biasa cimolnya gua pakai cimol dari Nyai Mercon. Gua resepnya sama cimol ini pas dia digoreng tuh tidak akan namanya tuh meledak-meledak. Dan yang kali ini kita bakal masak 3 bungkus sekaligus. Which is itu ada berapa biji ya? Banyak deh pokoknya. Nah ini setelah dia berapa kali nginjek dapur di sini ya. Ini kita suruh push up dulu karena nih kompor gak nyala-nyala nih pas dipegang sama dia. Karena emang doi rada bingung nyalainnya. Dan udah kalau masak kayak gini tuh kita ganti-gantian aja. Kadang gua yang nyetir. Kok masak maksudnya? Kadang gantian dia juga yang ngebolak-balikinnya. Pokoknya teh masak sampai mengembang. Terus gua pengen bumbuinnya tuh dimasukin ke baskom yang gede kayak begini karena emang porsinya banyak. Dan terus saya tinggal tambahin bumbu asin, terus cabai bubuk sama chili oilnya. Dan udah tinggal diaduk-aduk kayak kita ngaduk semen. Nah, ini penampakan sementara cimolnya ya. Udah kelihatan pedes banget ya. So ya, ini cimol fresh from Diwajan. Yang wanginya teh harum banget. Dan karena waktu kita juga udah mepet ya. Jadi kita langsung santap weh ini si cimol bojot kejunya. To be honest enak banget waktu dia masih panas kayak begini. Karena keju bener-bener lumer gitu guys. Udah ya ini panas iya, pedes juga iya. Kadang kita makannya mau nyantuy gitu nggak bisa. Dia nagih tahu seriusan guys. Bahkan tipikal kita yang makan cimol itu sampai kita keruk. Gua mah biarin aja bocahnya mau latihan paski tapi makannya beginian. Jadi kayak ya udah menyala adekku. Wah, so far ini salah satu cimol bojot yang terenak. Ini kalian harus cobain pasti kalian suka. Dan udah waktunya semakin mepet kita antar dia buat ke Gorken Arok karena katanya dia tuh kumpulnya di sana ya udah. Jadi ya sekian dulu terima kasih banyak yang udah nonton. Dadah. Asli weh, bukan Putri kalau kerjaannya nggak ngide mulu. Hari ini ayo kita buat face minuman ala-ala Korea gitu guys. Jadi kegiatan ini terlaksana karena doi tiba-tiba gatel aja ngeliat stok banana mix strawberry yang ada di kulkas. Gara dia juga nonton drakor teh banyak banget ya, jadi kita buat kreasi wace itu tadi. Oke, minuman ala Korea itu sebenarnya tuh gampang banget bahan-bahannya. Kebetulan ini bahan-bahannya pun gue juga punya di kulkas jadi kita keluarin aja. Pertama-tama nih kita mau potong-potong dulu si buah-buahannya. Ini teh kita pakai semangka, strawberry, anggur, terus kita pakai buah kalengan, kita pakai peach. Yang awalnya tuh gue pengen pakai buah longan, cuma dulu pas kemarin kita beli tuh dia nggak ada. Jadi yang ada aja kita pakai si buah peach itu tadi. Ya that's it, semua buah udah kepotong semua. Ini teh tinggal gue tambahin es batu, terus disiram pakai sparkling soda, terus digerujukin lagi sama strawberry banana milknya. Dan udah cuma kayak gitu doang guys. Gue awalnya juga nggak expect kayak cuma pakai bahannya tuh bener-bener sesimpel ini doang. Ini mau gue bawa dulu ke meja karena kita nggak mau makan di sini guys. Nah kalau soal rasa ini menurut gue dia nyegerin banget. Basic dari banana milk strawberry tuh juga udah enak kan. Gue tuh kayak kebayang sebenarnya. Dia kan punya packagingnya tuh yang imut menggemaskan kayak begini nih. Ini kenapa mereka nggak nyediain aja ya versi yang ukurannya teh seliter. Jadi kayak udah beli satu tapi teh abisnya bakal lama. Ini pokoknya nggak mau tahu, please banget Muji Gaya adain please yang versi 1 liternya. Asli weh, kita buat how much I spend in the day main sama si Ciprut pas dia lagi libur sekolah. Jadi main dadakan ini tuh terjadi karena dia libur sekolah. Soalnya kelas 9 lagi pada ujian. Nah jadi rencana kita awal ini adalah kita pengen makan nasi padang. Cuma kita awali dulu nemenin si Ciprut nyari susu yang KTT mitos yang ada di Alfamart. Nah, susu Cimori OHT rasa matcha yang akhirnya udah ada di sini guys. Ini kata beli 2 harganya 14.000. Ini kalau kalian dulu ngerasa ya yang varian matcha ini teh susah ditemuin sama dicariinnya. Tapi gue pun ngerasa kayak iya lagi gue nemuin ini dulu cuma di supermarket yang gede. Sampai nyari-nyari itu susah juga. Tapi kalau yang sekarang ya Allah tenang banget. Soalnya ini tuh udah tersedia tau di seluruh Alfamart. Biasanya gue tuh suka banget tau sama minuman matcha. Dan yang gue rasain tuh dia susunya creamy, matcha itu juga berasa. Feelnya tuh kayak berasa kita minum matcha latte di kafe-kafe gitu. Dah pokoknya semua tentang matcha tuh gue suka. Jadi buru langsung ke Alfamart buat kalian nyetok ini di rumah. Alright, ini lanjut ya. Kita berdua jadi belum makan nasi, makanya kita kayak lemah letih lesu. Dan nasi padang ini menjadi kunci. Pokoknya kita ambil tunjang, ini kerupuk rambak. Sebenarnya rambak sama jengek tuh sama gak sih? Cuma kerupuk yang ini bentukannya gak kayak biasanya. Dan total makan siang kita hari ini 132.000. Nah terus kita lanjut geser ke Mall Olympic Garden. Di sini si Ciprut lagi ngajak kita buat main ke Miniso untuk cari kunci rambutnya dia. Dia mah kunciran sukanya gede-gede kayak yang dia pegang gitu-gitu. Cuma teh gue saranin mending ambil yang kecil. Ini teh ada kotakannya yang isinya juga udah banyak. Kalau mau ngambil jeda juga udah silakan ambil. Gue cuma pengen nambah kaos kaki doang. Dan dari Miniso ini kita habis segini. Terus lanjut kita habis ini naik 2 lantai. Ini gantian sekarang gue yang ngajak si Ciprut buat main ke tempat ini. Karena gue mau cari botol buat traveling. Biasanya dia teh ditaruh di daerah sini. Cuma dipindahin ke belakang sini. Yang jujur gue rada kesulitan tadi buat nyari ini. Ini gue mau beli ini karena persiapan kita habis ini mau main ke Singapura. Buat ntar gue mau taruh vessel wash, sabun, shampoo segala macam. Ya perkara begituan deh pokoknya. Sama sekali kita ambil jajanannya si Ciprut. Dan di KKV ini kita habis sekitaran
77.000 guys. Nah habis itu terus lanjut kita kelilingnya kan. Si Putri teh nemu model baju yang dia suka. Pokoknya modelnya dia bolong-bolong kayak begini. Dan pas dia coba gua rasanya teh bagus, cocok, dia juga seneng, ya udah ambil yang ini satu. By the way dia ada diskon dari 400 ribuan jadi 300 ribuan. Terus habis itu gue mainlah ke store yang ini. Di sini ada sebenarnya satu parfum yang jadi wishlist gue banget. Itu yang si tetehnya teh semprotin. Yang dia wanginya aduh enak banget. Tah si Armani itu dia wanginya woody tapi yang soft banget gitu. Yang dia teh ya makin lama wanginya tuh makin enak. Jadi makanya karena udah ngebet ya makanya kita ambil. Terus udah perkara mok-mokan udah selesai. Ini kita mampir ke Lawson. Mau jajan sama beli cheese rabuki rose yang kali ini tapi si Putri yang bayarin. Gue mah sebenarnya nggak makan cuma nurutin ke BM-annya dia doang. Sembari ini gue layah-layah dulu ya kayak bener-bener ngantuk parah. Terus yang terakhir kita melipirlah ke Range Market. Di sini kita berdua pengen beli buah-buahan kayak ada strawberry, anggur, semangka. Terus kita juga nyari buah kalengan gitu. Dan untuk belanja kita kali ini habisnya sekitaran 300 ribuan. Saya dead set kurang lebih 5 jaman kita main sama si Ciprut. Jadi udah kita akhiri videonya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Asli weh, hari ini mau minta bantuan si Putri buat nemenin kita cari tanaman untuk di dalam rumah. Nah siang ini after dia balik sekolah ya, gue langsung gotong dia ke rumah dulu karena abis ini kita langsung mau cari tanamannya itu. Karena jatuh ini gue minta tolong, makanya dia ada persyaratan khusus. Pokoknya sebelum nyari tanamannya dia minta ngebakso dulu. Nah after makan bakso ini tuh mulut dia bener-bener masih belum berhenti ngunyah guys. Nah kalau kalian merhatiin dari awal, dia dari rumah tuh udah ngebontot snack baru favoritnya dia. Namanya tuh Dylan Cheese Choco Enat. Ini tuh snack manis, rasa keju, coklat, sama kacang. Pas gue cobain juga dia tuh nagih tau rasanya. Jadi kayak misalkan kita makan sebungkus juga kayak gak cukup. Ini nagih seriusan, kalian ntar cobain juga deh. Karena yang gue rasa ini bener-bener kurang. Harusnya gue bawa lebih juga buat tar pas nyemil nyari tanamannya. Tapi yaudahlah gak apa-apa. By the way ini kita salah parkir guys. Makanya tadi kita ngelewatin burung-burung sama kelinci-kelinci dulu. Nah tapi kalau yang ini tenang, kita ada di lokasi yang benar. By the way gue tuh lagi nyari tanaman yang bisa hidup di dalam ruangan. Nah di bagian luarnya tuh sebenarnya gue udah nemu. Cuma gue pengen explore lagi ke dalam sini. Ternyata pas gue rasa pas udah lebih dalam, jenis tanaman-tanamannya tuh kayak lebih lengkap gitu. Nah sesuai sama kebutuhan gue ya. Jadi itu gue milih lidah mertua ini buat taruh di dalam ruangan. Sebenarnya ada kepikiran juga buat ganti tanaman di area outdoornya. Kayak tanaman untuk di taman outdoornya kayak bakal lanjut part 2. Jadi untuk sementara sekian dulu. Asli weh, kemarin di replyan story ada yang bilang ini cosplay jadi bapak yang ngasuh anak ya. Jadi tuh kemarin kita berdua tuh nyoba kongko di kayu tangan guys. Malam hari ini banyak lagi main kesini sambil ngopi juga. Jadi nemu Starling jadi yaudah kita pesen ini aja. Kebetulan si Putri kan bawa tumbler. Gue mau coba buat sendiri aja di situ. Jadi makanya kita izin dulu ke si ibunya dan kita seduh ini baru minuman coklatos creamy. Asiknya minuman ini tuh ini bisa diseduh pakai air dingin guys. Begitu aduk ini gampang banget larutnya. Jadi menurut gue ini cocok banget dijual di Starling. Dan ini tuh bentukannya masih polos banget ya kan. Dan untung banget juga tahu kita tuh ya sebelum kesini jajan dulu. Jadi jajanan kita teh kita kreasin aja jadi minuman coklatos creamy ini. Dan ini teh udah seperti biasa minuman coklatos creamy tuh dia tuh rasa creamnya bikin happy. Nah ini kan dia tuh minuman coklat yang pakai krim berlimpah gitu jadi kan. Jadi berasa ada tuh sensasi manis gurih krimnya tuh yang bikin nagih juga. Dan setelah dilihat-lihat di video ini ya bener juga kalau tak orang-orang ya kayak gue lagi ngasuh anak tuh masa dia rebahan di pinggir jalan kayak gini bro. Nah orang kan pada lewat ya pasti otomatis ngeliatin dia dong. Makanya kata gue jadi buat kita lanjut nyari makan aja yang bener ya. Asli weh, balik ke acara makeup-makeupan deh yang gue gak ngerti. Yang kali ini edisi kabulin permintaannya si Putri. Nah jadi begini guys, berapa hari yang lalu gue tuh udah ngejanjiin dia buat kayak ngabulin 3 permintaannya dia. Oke, ini kita jemput dulu bocilnya. Cuma gak expect aja sih gue yang awalnya kan kita pergi berdua. Tiba-tiba ini mendadak kayak satu rumah ikut semua. Nah edisi permintaan dia yang kali ini kita akan bertempur dengan makeup-makeupan deh. Dulu tuh makeup-makeupan acara wisudanya dia. Nah kalau yang sekarang acara paskinya tuh. Nah pertama yang dia butuhin tuh skin prepnya guys. Ini kita menemukan satu mesin
moisturizer di etalase ini nih, yang dia bentukannya tuh gel cream. Pas waktu kita apply di tangan si Putri itu kayak bener-bener ngeresepnya gampang banget. Jujurnya dia sih bingung, takutnya dia nyobain begini disuruh bayar kan. Cuma ya emang karena produknya tester jadi bisa kita coba. Dan bener aja nih perbedaan waktu di apply kayak bener-bener ngelembapin banget tahu. Dan ya ini kita berdua ngerasa cocok. Jadi makanya kita angkut satu yang ini. Ini tuh moisturizernya dari G2G. Dah menurut gue ini bagus ya buat di apply di muka si Putri sebelum dia makeup-makeupan Thea. Nah lanjut skin prepnya kan udah nemu. Sekarang lanjut dia mencari apa sih? Cushion or aduh gak ngerti. Entah gue kemarin lupa dia bilangnya apa, antara cushion, bedak tabur, or foundation gitu. Tapi ya udah nemu lah pokoknya. Nah by the way kita hampir lupa, kesini kan kita bawa si mama sama si bapak, masih Surya juga. Jadi karena lumayan lama juga nyari makeup-makeupannya Putri, gue mau beli fore dulu. Entah jadi sekarang selain Aing menjadi pecandu bakso, ini juga kita menjadi pecandu fore. Terus aku lagi BM juga sama kulit crispy-nya Aichiro. Nah jadi ini gue mau beli ini dua dulu sebelum kita lanjut lagi ke permintaan keduanya si Putri. Jadi dia lagi pengen banget makan tengkleng sapi. Pokoknya urusan perkara tongseng dan juga tengkleng ini warung mundur ya jadi andalan keluarga kita. Tesnya tuh masuk banget buat lidah kita yang Indonesian food ini. Entah pokoknya si bapak, si Surya, si mama sampai si Putri juga deh. Wah mereka semua tuh demen banget sama makanan ini. Manis, gurih, pedes, sama dia punya dagingnya bener-bener empuk parah. Dah ini enak banget. Nah sebenarnya si Putri kan masih punya satu permintaan lagi. Cuma dia ngerasa kayak udah cukup jadi sampai sini aja. Jadi ya udah sampai segini aja dulu videonya. So ya makasih banyak yang udah nonton. Ini jadi nggak boleh ngomong kasar. Bisa ngomong. Alamak. Boleh nggak gitu lagi? Ini satu namanya apa? Asli weh, kalau gue bisa bilang gue tuh suka banget sama dadakannya si Ciprut. Jadi dadakannya maksud gue tuh kayak gini. Nah awalnya dia tuh minta datang ke rumah tuh sebenarnya cuma pengen masak pangsit doang. Oh tapi ternyata nggak cuma pangsit yang dia bawa. Karena ternyata pas dia kemarin ngecek tuh nggak cuma si pangsitnya aja, tapi si mie jebewnya juga diinklutin sama dia. Karena kapan lagi mie yang kayak gini tuh launching, jadi makanya buru-buru dia check out. Terus gue pun bilang kayak ya udah mau ke rumah aja. Ntar kamu makan di sini, masak sendiri deh pokoknya. Oh tapi tidak, dia ngalem sangat minta gue yang suruh masak. Kata gue teh nggak ada. Ini mau makan siapa? Kenapa Aing tiba-tiba ikutan? Tapi yaudah biar cepet juga ya karena gue juga pengen sih. Ini kita jadinya bagi tugas, dia masak mie jebeunya, kita masak pangsitnya. Seperti biasa masak kedua produk ini sebenarnya amat sangat simpel, tinggal kalian cemplungin aja. Gak yang rebus, gak yang goreng, tinggal cemplungin, tinggal bolak-balik. And that's it, ini tinggal tunggu sampai matang dan sembari nunggu ya. Dadakannya si Putri yang gue bilang tadi tuh, dia kepikiran buat kayak main games kayak sweet-sweetan gitu. Tahu kalau mie jebeu ini kan pedesnya banget ya menurut gue ya. Jadi dia masukin seluruh cabai dan juga chili oilnya gitu. Buat tar kita sweet, pokoknya yang kalah kita makan. Nah biasa itu kan kalau yang menang gak yang makan, ini yang kalah pokoknya. Jujur mie jebewenya Merchant tuh enak, tapi kalau yang ini bener-bener udah kayak di luar nalar. Lihat warnanya udah kayak aduh, ini baru satu swap gue makan si baksonya aja tuh juga udah kayak damn, ini seriusan food rasa kayak begini. Udah gitu belum apa-apa belum mulai. Lidah gue tuh udah kayak kegigit, kata gue tuh kayak ya Allah, ini buat kalian deh yang suka pedas, yang lagi pusing, pening segala macem. Nah, cobain ini. Langsung langsung sembuh deh tuh pokoknya pusing-pusingnya. Ini kita berdua nggak tahu karena kita cupu or apa, jadi nggak mulai-mulai tah tandingnya. Ya udah sok ini kita mulai sweet. Udah kamu makan. Gak ada perjanjian gitu. Tuh gara-gara belum deal-dealan doang gak aci itu sweetnya. Sweet. Betan, durasi. Upin dulu banget. Koplos aja. Tuh lihat kan ada aja kayak buat menghalau dia gak makan. Tapi abis itu dia nyerah karena dia licik. Dia katanya mau makan biasa aja gak mau yang sweet-sweetan. Ya gitulah, by the way ini tuh katanya mie jebeu cuma dijual 100 paket aja tahu. Ntar gue cantumin juga dia linknya biar kalian bisa cobain juga. Lagi. Wah, aku nurut aja deh. Saya keranjang kuningnya udah gue cantumin, jangan lupa foya-foya. Asli weh, ini banyak banget ya seliweran di FYP yang gue pengen cobain minuman Hex kopi cuma pakai 2 bahan aja. Ini kalau kalian ingat ya, waktu bulan puasa kemarin nih kita buat sama si Putri minuman ala Korea si Hwache ya. Kan buat si susunya teh kita pakai yang ini ya. Ya kemarin gue sempet request nih ke si Mujiganya kenapa mereka nggak buat yang versi 1 liternya aja. Karena di samping yang pertama gue tuh suka banget sama rasa susunya mereka. Dia yang creamy, nggak terlalu manis, sama juga nggak bikin enak. Nah terus ngomong-ngomong semalam nih kita ngeliat kontennya si Nizar. Dia ada tuh minum ini yang dicampur teh pakai kopi juga. Ini mah pas di pagi hari ya. Ini biar
biar kayak orang-orang sekarang kita buat aja. Soalnya orang-orang kalau pagi biasa kerjanya dia ngopi, kayak ngelamun juga gitu kan. Apalagi pas ini teh weekend kayaknya syahdu banget bos. Terus biar kopinya juga lebih sedikit berasa creamy dan aromanya juga makin enak, kita campurlah pakai ini kayak di video Nijar. Nah waktu dituang susunya tuh sebenarnya udah kecium banget kayak aroma pisangnya. Dan rasa kopinya juga nggak jadian terlalu pahit banget, tapi kayak ada kesan creamy-nya gitu, manis-manis enak. Nah balik lagi ke soalan yang pertama, please ini mah buat yang 1 liternya dong. Karena asli gue tuh bisa minum seharian tuh bisa 3 botol gitu. Daripada saya nih beli per botol-botol mulu, yang beli 1 botol sekalian yang udah banyak. Jadi ya sekian untuk cerita hari ini. Terima kasih banyak juga yang udah nonton. Asli weh, nyampe Malang bukan istirahat dulu, tapi ini kita ngebolang. Jadi bertemu lagi dengan bocil si Kang Palak ini ya. Sovel gue ngucapin makasih banyak dulu ke bapak ini karena telah mengantarkan saya ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Ya betul, ini kita balik lagi ke Malang after kita dari Jakarta. Kayak gue ngerasa kayak lumayan sering banget nih main bolak-balik Jakarta gitu. Sempat kepikiran juga apa gue stay di sana berapa bulan ya. But anyway, karena beberapa hari belakangan ini kita udah lama banget gak ketemu sama si Putri. Jadi tadi jam 2:30 yang kita baru landing dan kita langsung siap-siap dan OTW ketemu dia jam 4. Hari ini mau ngajak dia ngebolang lagi, tapi ngebolangnya ke mall doang sih. Karena kita berdua teh pengen nyobain masak mie yang di dalam toko ini. Ya betul, beberapa dari kalian mungkin udah pernah cobain kesini guys. Gue sebenarnya juga udah lama sih tahu ini, tapi kita baru nyobain experience-nya buat masak di sini. Karena konsepnya teh masak mie, gue kepikiran kayak pengen recook lagi. Ini ramen hack yang cuma pakai 4 bahan dan enak banget. Nah, salah satu kunci dari kondimennya itu adalah si bakso Kenzler yang hot. Jadi yang pertama, baksonya itu kita hancurin dulu dengan cara dipijit-pijit kayak begini, tambahin mayones dan juga bumbu-bumbu mie-nya. Nah, after semua itu udah ready di pancinya tadi, ini kita mau masak dulu mie-nya. Ini sampai airnya blubuk-blubuk dan mateng. Jadi setelah mie-nya udah mateng, ini kita mau campurin dulu si bumbunya tadi pakai sedikit air. Nah, kalau udah di stir dan ngeblend semuanya, baru deh dimasukin si mie-nya ini. Nah, karena biar makin nampol toppingnya ini, gue mau masukin juga beberapa bungkus si bakso hotnya. Terus finishingnya tinggal tambahin nori dan jadi. Jadi yang pertama kali teh gue masakin itu bener ngerasa enak. Jadi ya teh keterusan yang gue tuh udah berapa kali buat masakan ini. Karena emang basic yang pertama dia masak ramen yang anti ribet. Cuma pakai 4 bahan doang dan dia tuh nggak bakal gagal anjay. Kalau soal rasa, udah deh. Ini masuknya sih udah kayak comfort food gitu. Ini kuahnya jadi kayak berasa creamy sama gurih. Dapat ini teh pedesnya juga. Ini kalau diseruput teh enak banget. Terus berasa lebih berdaging juga karena baksonya Tea. Nice, ini mah tuh akang teteh kalian wajib cobain rasanya karena juara banget. Enak sih ini konsepnya kita nge-mall sembari masak-masak kayak beginian. Ini experience-nya seru. So ya udah segini dulu aja deh karena abis ini teh kita pengen quality time lagi. Jadi sekian, dadah. Asli weh. Tibanya tuh bukan gue doang anjay yang teracuni sama FYP TikTok. Jadi ceritanya waktu gue pulang dari fitness nih, begitu gue buka pintu jebret, berarti langsung salfok sama yang di meja. Ini ada Nyai Mercon 2 box lagi. Terus saya gue tanya ini siapa yang beli? Yap, si Putri. Terus Stepan gue tanya ini beli ini di mana? Dia jawabnya apa? Di keranjang kuning gue. Terus ya dia bilang gue teh boleh makan ini asal gue juga bikinin buat dia. Ini gue mau buat versi yang baru. Karena ini ada yang komentar bilang tuh kalau misalkan ini digoreng terus campur sama kuahnya bakal lebih enak. Kita coba turutin ya. Step yang pertamanya kita bakal goreng dulu. Gue mau masak 4 porsi. Nah terus untuk kuahnya gue mau coba buat masukin 2 butir telur terus gue kocok-kocok kayak begini. Dan kita tunggu sampai mendidih. Terus kita siapin juga si bumbu sama yang ini chili oilnya. Karena ini nih yang ngebuat rasanya tuh melejit pedes edan. Dan kalau udah kecampur semua dan tinggal diaduk-aduk, kuahnya tuh kayak jadi semengerikan itu. Dan ini pangsit yang lagi ada di piring sejuta umat ya. Kita campurin semuanya jadi satu. Terus kita ratain semua dari sisi atas, sisi bawah, sisi samping biar nyampur. Asik, pembukaan. Ini jujur-jujuran deh menurut gua. Kalau yang sebelumnya kan pernah gua buat goreng juga. Basic yang digoreng aja rasanya tuh udah enak. Nah kalau yang sekarang dia kan bener digoreng terus ditambahin sama kuahnya. Terus ditambah juga sama cuangki lidah, somai kering biar makin rame kan. Dan lu tahu ini lebih enak lagi. Asli weh, bersyukur banget gue nemu komenan begitu tadi. Segi tekstur kriuknya dapet, kuahnya nampol, ini perfecto. Asli weh, di rumah si mama bocah ini tuh sendirian ditinggal. Jadinya ya udah sekarang kita ajak buka puasa, kita bakal masak bareng sama si Putri. Jadi guys, emang untuk rencana awalnya sih untuk buka kalian gue pengen masak aja. Tapi ini seriusan, waktu gue belanja gue ditelepon sama si mama. Katanya ntar kalau buka Putri diajak ya buka bareng. Karena emang bocahnya sendirian, yang lainnya tuh pada bukber semua. Oke terus lanjut, ini untuk menu buka puasa sebenarnya udah gue cari semalam. Udah nge-scroll banyak banget, referensi masakan banyak lainnya juga udah dapet. Tapi di satu sisi hal yang bikin gue gedek dan
Juli itu juga dapat. Tapi nggak boleh, ini bulan puasa. Karena bulan puasa itu kayak harus ngejaga kualitas puasa kita dong. Nah dari sini buat ngejaga kualitas puasanya tuh bahkan sampai gue bawa ke makanan yang gue buat juga. Kayak mulai dari bahan, terus minyak yang gue pakai, kudu yang emang kualitasnya tuh baik. Nah by the way, dari awal kitchen ini tuh dipakai ya. Gue tuh dari awal udah pakai minyak goreng tropical yang 2 kali penyaringan ini guys. Jadi buat makan enak, hati tenang, jantung aman. Jadi makanya ya pas di bulan Ramadan ini tuh kita saring baiknya hal-hal yang lainnya juga. Buat kayak ini ngewarnain makna Ramadan kita jadi lebih berkualitas. Ya salah satunya bareng minyak goreng tropical 2 kali penyaringan ini. Jadinya teh peduli jantung dan jantung hati. Dan kalian teh ngerasa gak sih coy, kayak puasa tuh bentar lagi udah mau kelar. Ini abis ini gue juga mudik terus lebaran. Udah kayak tinggal ngitung hari aja sebenarnya. Oh iya sampai lupa. Gue lupa ngasih tahu hari ini gue sama Putri tuh lagi pengen masak apa aja. Jadi sekarang gue masak tuh ada pakcoy bawang putih. Pakcoynya direbus bentar, bawang putihnya digoreng kering. Terus tinggal buat siraman rohaninya aja. Tinggal pakai saus tiram, lada, garam bubuk sama tepung maizena. Udah jadi. Terus kalau yang sebelumnya gue tadi tuh masak chicken curry guys. Nah jadi sembari tadi tuh nunggu bumbu karinya matang, kita masak pakcoynya. Nah untuk minuman bukaannya ini gue ngeliat dari resepnya di TikTok. Kemarin tuh rame tau minuman ini tuh, jadi makanya gue penasaran. Dan udah semua menu simple ini udah jadi kita masak berdua. Putri tuh gini-gini sebenarnya dia suka masak tau guys. Jadi kayak gue ngerasa masakan ini tuh bener-bener kebantu. Mana asal kalian tahu ya, tadi gue masak sekitaran jam 4:30. Maybe kalau gue sendiri mungkin tadi udah kayak waduh hektik banget. Untung dia gue bawa kemarin, jadi waktu bukaannya tuh bener-bener pas. So ya segini dulu dia cerita masaknya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Asli weh, hari ini ayo kita makan. Asli weh, hari ini ayo kita makan. Kepiting Alaska. Gak kelihatan nanti. Ayo hari ini kita makan. Kepiting Alaska. Enggak. Ini cumi. Damn. Bau manis. Ini kepiting Alaskanya segede gini. Capitnya. Beda banget. Nah, ini kepitingnya. Enak banget. Sip. Iyalah anjir.